Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Setelah kemarin hari Jumat kegiatan pembelajaran kita hanya ada kegiatan PJOK saja. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran untuk hari ini, yaitu tematik selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 4. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa dapat memahami sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan berikutnya, siswa dapat menyampaikan tanggapan terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman dari teks laporan. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ada berupa cerita bergambar. Di gambar pertama ada sebuah batang pohon. Di situ ada sangkar. Tiba-tiba plak, seekor burung jatuh dari sangkarnya. Datang juga seorang anak. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Lalu ia mendekati. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Gambar yang keempat, selamat beristirahat burung kecil. Nah, ia berusaha mengembalikan burung kecil itu ke dalam sangkar. Nah, itu adalah cerita bergambar atau sering kita kenal komik. Tentu kalian kenal dengan istilah komik. Banyak sekali cerita-cerita yang dibuat dalam bentuk komik, karena anak-anak itu lebih menyukai teks yang bergambar. Komik adalah cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki percakapan atau dialog. Sikap bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kalian melihat ada seorang anak yang menyelamatkan anak burung ke dalam sangkarnya. Itu merupakan pengamalan Pancasila atau sikap positif. Indonesia merupakan bangsa majemuk. Apa arti majemuk? Majemuk itu beragam atau bermacam-macam. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Semua itu dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bangga dengan kemajemukan yang ada. Rasa bangga terhadap bangsa merupakan pengamalan Pancasila. Setiap sila mengandung nilai yang patut kita teladani. Kamu harus menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang
nilai-nilai positif atau sikap positif yang dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menghormati keberagaman agama. Tentu di sekeliling kita mengalami hal tersebut, apalagi banyak sekali keberagaman agama di sekitar kita. Contohnya ada Islam, Kristen, Katolik, bahkan juga ada Hindu, Buddha juga ada. Coba kalian ingat-ingat lagi keberagaman agama apa yang ada di kelas kalian. Nah, yang kedua, menyantuni fakir miskin dan anak terlantar. Misal ada orang tua, nenek-nenek yang butuh bantuan, kita beri bantuan sebisa kita. Yang ketiga, bangga menjadi bagian dari tanah air. Nah, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Yang keempat, menghormati orang lain yang sedang berbicara. Ketika kita berhadapan dengan lawan bicara, maka kita harus bergantian. Manakala lawan bicara kita itu sedang berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Nanti gantian kita yang berbicara. Yang kelima, memuji prestasi yang sudah dicapai teman. Sebagai contoh mudahnya, misal ada teman kita yang mendapatkan nilai maksimal atau nilai 100. Kita jangan sedih. Kita juga jangan iri dengan prestasi yang sudah dicapai oleh teman. Malah itu harusnya menjadikan motivasi bagi kita agar kita bisa seperti teman kita yang sudah mencapai nilai maksimal atau nilai yang tertinggi. Bahkan ketika ada suatu kegiatan perlombaan, ada temanmu yang bisa memperoleh piala, juara, wah, kita harus memberikan ucapan selamat. Yang keenam, memberikan bantuan kepada semua orang. Ketika memberikan bantuan, jangan pilih-pilih. Semua orang yang layak untuk dibantu, kita bantu. Tentu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Yang ketujuh, menghormati orang tua, guru, dan pemuka agama. Di lingkungan rumah ada orang tua kita hormati, bicara yang sopan, tidak membentak orang tua, cium tangan saat mau berpergian, masuk rumah ketuk pintu, tidak boleh teriak-teriak kalau bicara sama orang tua. Sama guru, ketemu pak gurumu, bu gurumu, cium tangan. Kalau tidak cium tangan atau menyapa, selamat pagi pak guru, assalamualaikum bu guru. Nah, tidak boleh menghindar, ketemu pak guru takut, iya ada pak guru kita lari, tidak boleh. Terus di lingkungan ada pemuka agama dengan bapak pendeta, berbuat yang baik, sopan, menghormati kepada kiai, seperti itu. Selanjutnya, mengunjungi museum perjuangan. Untuk apa tujuan mengunjungi museum perjuangan? Nah, dengan mengunjungi museum perjuangan, kita berusaha mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah
memperjuangkan bangsa Indonesia sampai merdeka. Nah, di situ ada nilai-nilai yang perlu dicontoh dari para pahlawan terdahulu. Sikap semangatnya, patriotismenya, terus tidak pantang menyerah. Nah, sikap-sikap seperti itu yang harus kita contoh. Karena saat ini itu susah sekali menjadi perilaku yang baik, itu susah. Mencontoh perilaku yang baik itu susah. Maka kita berusaha terapkan yang baik-baik. Yang jelek-jelek jangan dulu, kita buang dulu. Karena itu nanti akan membentuk karakter kalian, kepribadian kalian. Yang ke-9, merawat hewan piaraan dengan baik. Kalau kita memiliki hewan piaraan kita harus rawat dengan baik-baik. Punya dogi harus dirawat. Punya ayam juga harus dirawat. Atau punya yang lain, hewan piaraan yang lain. Yang ke-10, menjaga lingkungan agar tetap asri. Nah, kalau ada lingkungan di sekitar kita, harus kita jaga dengan baik. Buang sampah pada tempatnya. Setiap pagi menyapu halaman rumah. Terus tidak merusak tanaman. Membantu mama merawat pot bunga. Nah, agar lingkungan kita itu asri, sejuk juga. Kalau misalkan di sekeliling kita itu lingkungannya itu bersih, ada taman, ada pepohonan, enak. Nah, seperti itu contoh tentang sikap positif yang dapat ditujukan oleh kita. Kita harus belajar pelan-pelan pembentukan karakter yang baik. Apalagi kalian sebagai anak sekolah, walaupun kegiatan pembelajaran ini daring, lakukan dengan semaksimal mungkin. Tunjukkan karakter kalian itu baik. Laksanakan tugas dengan baik. Kerjakan dengan mandiri. Jangan malas-malas. Kalau itu bisa dikerjakan langsung, silahkan kerjakan, jangan mundur. Ya, Pak Guru memberikan rentang beberapa hari ke depan atau ke belakang, beberapa hari itu hanya untuk teman-teman kalian yang terkendala sinyal, atau bagi teman-teman kalian yang ingin kegiatan luring, mengambil materi ke sekolah, tidak apa-apa. Tetapi bagi kalian yang sinyalnya mudah, sebaiknya dikerjakan langsung, tidak perlu mundur. Kita lanjutkan bahasa Indonesianya, yaitu mengomentari atau menanggapi simpulan teman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat kesimpulan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat kesimpulan dari sebuah teks laporan. Berikut ini cara menyampaikan komentar terhadap simpulan teman. Jadi, kesimpulan teman kalian ketika disampaikan di depan kelas, kalian bisa memberikan tanggapan atau berkomentar. Yang satu, gunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Tanggapan atau komentar disampaikan tidak keluar dari pokok permasalahan. 4. Kalimat yang disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Maaf, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Sampaikan tanggapan atau komentar secara singkat, padat, dan jelas. Itu cara mengomentari kesimpulan yang dibuat oleh teman. Berikut ini ada sebuah teks, kalian perhatikan.
Bacalah teks berikut dan buatkan kesimpulan. Nanti kesimpulannya itu pas saat di evaluasi pembelajaran. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Itu adalah teks tentang bunga melati. Baik, kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan evaluasi harian. Takuri akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.